Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi dulu salamnya tadi, lupa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. نويت تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والعلي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, nikmat sehat, nikmat afiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah sama-sama membaca Maulid Nabi, perjalanan kehidupan sejarah dari Nabi SAW belum dilahirkan sampai Rasul SAW dilahirkan ke alam semesta ini. Kita sering mendengar ada qasidah biasanya itu apa itu ya, laula kaya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu bis salati wala ruku'i wala sujudi. Nah, ini biasa kita baca nih, luar biasa ini bait syair. Apa artinya? Laulaka, kalau bukan karena sebab engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zinatal wujudi, yang mana Rasul SAW ini zinatal wujud, penghias dari alam semesta ini, ma taba aishi wala wujudi, maka aku tidak akan bahagia di dunia ini, kata pesyair ini. Tidak akan senang aku di dunia ini. Kenapa? Karena aku senang di dunia ini karena sebab engkau wahai Muhammad. Makanya kita kalau kita baca syair-syairnya salaf tuh biasa kayak gitu. Sama juga Habib Ali Habsyi pernah ngomong, bi jannatin masyaqani an wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Kata Habib Ali Habsyi apa? Sesungguhnya aku ini tidak mau masuk ke dalam surga karena sebab kenikmatan yang ada di dalam surga. Surga ini jangan main-main, jangan kita bayangkan seperti di dunia ini. Dikatakan apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Surga itu tidak pernah dilihat sama mata, tidak pernah juga didengar. Oh, surga itu kayak begini, didengar sama telinga siapapun, tidak pernah juga terlintas dari hatinya kita. Ustadz, saya terlintas di hati saya tuh surga itu banyak bidadari, Ustadz. Nah, itu semua katanya lain yang seperti itu. Karena surga ini pikiran kita tidak sampai, saking hebat dan nikmatnya. Nah, katanya Habib Ali Habsyi, aku ini tidak mau masuk surga karena itu semua, bukan. Tapi karena sebab ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Seandainya tidak ada Rasulullah, Habib Ali Habsyi tidak mau masuk surga. Nah, sama nih kayak begini. Lebih baik saya tidak hidup di dunia kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tuh heran terkadang, kenapa juga kalian nih baca maulid, kalian nih mentuhankan Nabi Muhammad. Ini bahlul ini namanya. Ya, baca maulid itu bukan menuhankan Nabi Muhammad, tapi kita itu memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ngomong, kalian nih tidak baca ke hadisnya Nabi? Nabi bilang, la tudruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian
kata Rasulullah, jangan kalian puji aku sebagaimana kalian memuji Nabi Isa alaihissalam. Ternyata mereka pahami hadisnya secara zahir saja. Itu Nabi bilang, jangan puji aku. Nah, ini hadisnya, katanya ulama, hadisnya menceritakan jangan kalian itu terlalu berlebihan memuji aku sampai-sampai kalian menjadikan aku anak Tuhan. Nabi Isa, maaf orang Nasrani ini menjadikan Nabi Isa sebagai putranya Tuhan. Padahal Nabi Isa itu apa? Seorang nabi, seorang rasul. Nah, katanya Rasulullah, jangan sampai kalian kayak begitu, jadikan aku Tuhan, karena Tuhan itu satu saja. Nah, jadi ulama mengatakan selama kita puji Nabi seperti biasa, kita menjadikan Rasul SAW itu di tempat magom basyariyah namanya, sesuai dengan tempat kemanusiaan, itu tidak apa-apa. Baca maulid, apalagi baca syair puji Rasulullah, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Nah, makanya nih orang-orang harus belajar dulu ilmu hadis. Padahal itu juga terjadi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Sayyiduna Hasan bin Sabit. Sayyiduna Hasan ibn Sabit. Sayyiduna Hasan bin Sabit ini siapa, Ustaz? Beliau ini dijuluki sebagai syairur Rasulillah, tukang syairnya Rasulullah. Ini ada pembaca qasidanya. Nah, Rasulullah dulu ada juga pembaca qasidanya, cuma tidak pakai gendangan kayak begini, tidak pakai begini. Ya. Jadi Hasan bin Sabit ini dulu belum masuk Islam. Beliau datang ke kota Mekah karena beliau ditahu bahwasanya Hasan bin Sabit ini luar biasa, tukang syair, hebat kalau bikin, ibaratnya kita tuh puisi-puisi, sajak-sajak, beliau hebat ini. Orang Mekah pada saat itu, ini kebetulan ada Hasan bin Sabit di sini, sudah kita bayar dia, kita kasih dia dirham, kita kasih dia fulus. Buat apa? Buat mengejek dan mengolok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Hasan bin Sabit, wahai kaum Quraisy, bagaimana aku ini bisa mengejek, bikin syair, menghina Rasulullah, sedangkan aku tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya sudah, sekarang ente tunggu di sini, sebentar Muhammad akan keluar. Biasanya dia lewat sini. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar berjalan di depan Hasan bin Sabit, Hasan bin Sabit ini tidak bisa menatap, maksudnya tidak bisa, saking hebatnya Rasulullah, saking hebatnya Rasulullah, cahaya bersinar dari mukanya Rasulullah. Hasan bin Sabit ini tidak bisa mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya Hasan bin Sabit? Biasanya di bab itu kita baca, man nadhara fi wajhihi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab. Barang siapa yang lihat Rasulullah, mau dia muslim, mau dia kafir, dia tahu bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah kadzdzab. Kadzdzab itu pembohong, tidak pernah. Bahkan orang kafir saja tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu dijuluki amin, orang yang apa? Jujur, padahal dari musuhnya. Nah, ketika itu Hasan bin Sabit datang ke orang kaum Quraisy. Ini sudah, anak kembalikan fulus inti, dirham inti anak kasih kembali. Anak tidak bisa menghina orang seperti ini, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu apa? Anak katanya, anak pengen bersyahadat kepada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Masuk Islam Hasan bin Sabit. Sayyiduna Hasan bin Sabit pernah suatu ketika beliau ini datang di majelisnya para sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW belum datang. Ada di situ Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ketika datang Rasulullah, para sahabat tidak ada satupun yang berdiri, kecuali satu orang. Siapa? Sayyiduna Hasan ibn Sabit. Semua sahabat melihat, ini kenapa dia berdiri nih? Mau kencing kali dia nih? Kayak gitu. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang berdiri, semuanya duduk kecuali Hasan ibn Sabit. Sayyidina Umar sudah geram ini. Pokoknya Sayyidina Umar nih kalau lihat orang aneh-aneh, mencarut, dia pengen dipukul pokoknya. Sayyidina Umar, ini apa ini? Kenapa ente berdiri? Rasulullah SAW tidak suruh ente berdiri. Tetap berdiri sampai Rasulullah SAW duduk, dia tetap berdiri. Wahai Hasan,
Kata Rasulullah SAW, kenapa engkau berdiri? Para sahabat semua duduk. Setelah itu karena Hasan bin Sabit ini seorang penyair yang luar biasa, kata beliau, keluar syair dari mulut beliau yang mulia. Kata beliau apa? Qiyami li azizi aliyya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal la yaqumu. Allahumma shalli ala Muhammad. Katanya Hasan bin Sabit apa? Sesungguhnya berdiriku ini dari tadi nih Rasulullah ketika engkau datang, ini merupakan suatu kewajiban. Ibaratnya tadi kita mahulul qiyam. Ya. Mahalul qiyam itu sebenarnya apa, Ustaz? Ya. Kalau mahalul qiyam itu artinya berdiri. Jadi para ulama istihsan mengambil sebuah pendapat bahwasannya mengkiaskan dulu di zamannya Rasulullah ketika Rasul SAW baru lahir, semua alam semesta ini semua makhluknya gembira. Nah, para ulama ini membuat suatu cara bagaimana cara kita menta'zimi Rasul, simbolisnya bagaimana. Nah, ketika kita baca tadi itu di bait terakhir ta'zimi wasujud kan sallallahu ala Muhammad, nah itu kita berdiri itu buat ta'zim sama Rasulullah. Ini bentuk ta'zimnya kita sama Rasulullah. Kita dianjurkan ulama untuk berdiri seperti itu. Karena sebab ketika itu Rasulullah SAW lahir, ya kan? Nah, berlanjut kepada Hasan bin Sabit. Rasulullah SAW, sesungguhnya berdiriku ini adalah sebuah kewajiban. Sesungguhnya meninggalkan kewajiban bukan sesuatu yang bagus. Katanya saya Hasan bin Sabit, aku ini heran. Lihat teman-temanku semua punya akal, punya otak, tapi tidak dipakai, kata beliau. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar digituin. Yara hadal jamal la yakum. Melihat keindahan yang di depan matanya itu Rasulullah. Tidak ada yang satu pun berdiri. Bagaimana ini? Cuma saya yang berdiri melihat Rasulullah. Ini luar biasa kecintaannya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Kita dijadikan thariqah, manhaj yang lurus, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang bisa mencintai Rasul SAW melalui perantara maulid. Banyak orang pengen cinta sama Rasulullah tapi tidak diizinkan untuk bisa hadir maulid, bahkan mencela orang yang maulid, ya kan? Ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Rasul SAW memang seorang manusia. Tadi kita baca Basyarun lakal basyar, itu artinya manusia tapi tidak seperti biasanya manusia. Rasul SAW makan, kita makan. Ya. Rasul SAW tidur, kita tidur, tapi hatinya Rasul SAW tidak pernah tidur. Kita, kalau kita jorok, kita bau, kita dihinggapi lalat. Kalau Rasul SAW tidak pernah dihinggapi lalat. Kalau kita berjalan ke depan, yang kita lihat cuma orang depan, yang di belakangnya tidak tahu. Tapi kalau Rasulullah jalan di depan, samping kanan, samping kiri, bawah, atas, semua kelihatan. Nah, ini manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari, di qasidanya. Rasul SAW permata, sedangkan kita adalah batu biasa. Itu perbedaannya kita dengan Rasul SAW. Makanya ada kitab judulnya namanya Insanul Kamil. Insan artinya manusia, kamil artinya sempurna. Ini kitab karangan dari Sayyid Muhammad Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan semua kepribadian Rasul, baik dari ujung kepala, rambut sampai ujung kaki. Semua sifat-sifat Rasul dijelaskan dalam kitab tersebut. Di muqaddimah, di permulaan kitab, beliau mengatakan apa? Sesungguhnya aku ini membuat kitab ini karena aku pernah membaca ayat, katanya Abu ya. Qara'tu waqaftu indal ayat, kata Abu ya. Aku baca ini ketika aku menemukan satu ayat. Ayatnya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum
ni'mati wa raditum lakumul Islam Madinah. Ini ayat sudah ma'ruf. Katanya Abuya, aku nih baca satu ayat saja, tapi aku pikirin, aku ulangi terus. Katanya Abuya. Nah begitu, ulama itu kalau baca bukan baca Bismillahirrahmanirrahim, habis baca Al-Qurannya. Ulama itu kalau baca Al-Quran diulangi satu ayat, dipahami betul-betul, ditadabburi. Betul juga kita bolehlah hataman. Nggak bisa juga kita lama-lama hataman nih, pantat nih jadi jadinya panas. Nah, ini ulama kalau baca Al-Quran, beliau mengulangi satu ayat diingat terus. Ini luar biasa ayatnya. Kalau orang Wahabi bilang ini ayat ini artinya Islam itu tidak boleh ditambah-tambah, ini lagi tambah bahlul lagi. Ini ayat bukan begitu maksudnya. Memang syariat itu sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Betul. Nambah itu bagaimana dulu? Contoh, sholat subuh 4 rakaat, itu nambah syariat. Sholat asar 2 rakaat, 3 rakaat, itu ngurangi syariat namanya. Itu yang tidak boleh. Kalau baca maulid tuh boleh. Kenapa? Karena ada dalil umumnya. Nah, itu harus kayak begitu. Ternyata Abuya ketika baca ayat itu, ini luar biasa ayatnya. Sesungguhnya agama Islam ini telah sempurna. Sedangkan agama Islam ini Nabi terakhirnya siapa? Baginda Rasul SAW. Diturunkan kepada Nabi ayat Al-Quran ini. Agamanya sempurna. Coba dipikirin, agamanya sempurna. Masa orang yang membawanya itu kurang sempurna? Tidak mungkin. Contoh, apa nih? Ini meja nih. Contohnya 7 kilo meja. Berapa kilo sini? 3 kilo. Contoh 10 kilo saja. 10 kilo ya, 10 kilo. Yang ngangkatnya satu orang, berat badannya 5 kilo. Angkat tak? Angkat tak? Tidak angkat. Karena yang ngangkat lebih kecil daripada yang diangkat. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa. Agama Islam ini telah sempurna. Berarti yang membawa agama Islam ini jauh lebih sempurna. Makanya dinamakan kitabnya Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Ya, begitu. Nah, ini penting juga, perlu kita ingatkan. Ya, Nabi Muhammad SAW itu punya mukjizat. Mukjizat yang paling mulia, mukjizat yang paling lama, yang sampai sekarang ada sama kita. Nabinya meninggal, mukjizatnya masih ada. Itu tidak diberikan kepada nabi yang lain. Nabi Musa contohnya. Nabi Musa ini punya mukjizat tongkatnya. Dulu di zamannya Nabi Musa itu luar biasa sihir. Tukang sihir nih hebat sekali. Nah, di zamannya Nabi Musa tuh pengen nunjukkan, kalian ini tidak boleh percaya sama ini, harus percaya sama Allah. Bagaimana caranya? Dengan diturunkan mukjizat. Mukjizat itu pelemah artinya. Jadi kalau ada musuh terkena mukjizat, otomatis dia akan menyerah. Kemudian pada saat itu Nabi Musa ini kan dikejar sama Firaun, ya kan? Kemudian dia membelah lautan. Beliau membelah lautan dengan tongkatnya. Nah, setelah beliau meninggal ya sudah selesai mukjizatnya. Tapi kalau Rasulullah tidak. Mukjizatnya sampai sekarang sama kita apa? Hah? Al-Qur'anul Karim. Ini penting sekali. Kenapa? Karena jarang sekali kita baca Al-Qur'anul Karim. Kapan kita baca Al-Quran? Nanti bulan Ramadan. Al-Quran baru dibuka pas bulan Ramadan. Harusnya Al-Quran itu buruk di rumah, bukan bagus. Kenapa? Maksudnya buruk tuh bagus dah, Pak. Jangan juga terlalu kita kasih baik-baik Al-Quran itu. Tandanya kita tidak pernah baca di rumah. Tapi coba lihat, kalau ininya buruk, ini berarti sering dipegang ini. Apalagi Al-Qurannya berdebu, tidak pernah dibaca. Tidak lancar-lancar lah kita baca Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah abdalul ibadah. Abdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku adalah baca Al-Quran. Kok bisa, Ustaz? Kok bisa paling abdal? Iya, karena baca Al-Quran ini tidak harus paham. Antum baca saja tidak tahu arti dapat pahala. Satu. Yang kedua, satu hurufnya satu kebaikan, bahkan 10 kebaikan. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Bagaimana? Contoh, alif lam mim. Alif itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif 1, lam
satu, mim satu, itu baru 3 huruf sudah 30 kebaikan antum dapat. Bagaimana yang kalau kita baca setengah juz, 1 juz, ya kan? Pasti banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, makanya sering-sering baca Al-Quran. Yang tidak lancar belajar Al-Quran, jangan malu. Ya, kita ini sekarang ini banyak yang buta huruf Al-Quran. Bagaimana kalau bapak kita mati? Siapa yang baca Yasin? Oh ya Ustadz, saya panggil Ustadz aja lah, suruh ngaji. Iya, kalau besok saya bisa di situ. Kalau tidak bisa, siapa yang baca? Oh, HP aja Ustadz, baca Yasin sendiri. Kesian lah bapak ente. Ini pesan guru-guru mulia juga di pondok sana, ajarin anak-anak Al-Quran, ajarin. Karena penting Al-Quran ini, jangan sampai kita buta. Ya, jadi mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya, sebelumnya Al-Fakir minta maaf atas semua kekurangan, salah kata di dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.